Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pemangku Ibu Marfiato Dinsyah MPD. Sebelumnya, kami akan membahas tentang materi belajar memori dan pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang saya bacakan saya sendiri, awal dan Kanikat, dan ada teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Dinsyah. Saya Muhammad Syarifudin. Saya Ismail Karmasabunda. Baik, sekarang langsung saja masuk ke pematerian pertama. Yang pertama itu ada dari definisi belajar. Definisi belajar. Apa sih itu definisi belajar? Belajar merupakan proses perubahan perilaku atau kemampuan yang permanen, hasil dari pengalaman dan interaksi. Walaupun menyatakan bahwa belajar adalah perilaku atau kemampuan yang terjadi akibat pengalaman atau praktik. Meskipun perubahan perilaku tidak selalu terlihat secara langsung, kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu bisa meningkat seiring dengan pengalaman belajar. Di Indonesia sendiri, konsep belajar dalam sistem pendidikan kompetensi mungkin siswa mengembangkan potensi yang dapat digunakan dalam situasi. Selanjutnya ada teori tentang pembelajaran. Yang pertama ada dari teori behaviorisme. Teori behaviorisme dalam pembelajaran menekankan hubungan antara stimulus dan respon yang dengan menggunakan penguatan positif atau negatif untuk memperkuat perilaku. Nah, pendekatan ini diterapkan dalam pendidikan tradisional dengan sistem reward atau punishment. Namun, teori behaviorisme tidak memperhitungkan proses internal seperti pemahaman dan motivasi intrinsik. Oleh karena itu, teori kognitif mulai dikembangkan sebagai pendekatan alternatif untuk menjelaskan aspek-aspek belajar yang tidak tercantum oleh teori behaviorisme. Kemudian kita akan bahas tentang memori, struktur dan fungsinya dalam proses belajar. Ya, yang pertama yaitu definisi dan fungsi memori. Memori itu kemampuan untuk menyimpan dan memakai informasi di belajar. Jadi penting dalam proses belajar karena tanpa memori, ya, informasi itu tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa yang akan datang. Dan karena memori dalam psikologi pendidikan ya itu seringkali dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama tahap yang pertama itu memori sensori. Apa sih memori sensori? Itu menyimpan informasi dari panca indera dalam waktu singkat sebelum diproses. Yang tadi yang pertama itu memori sensori, yang kedua itu memori jangka pendek. Apa sih memori jangka pendek? Memori jangka pendek itu dimana menyimpan informasi sementara lebih lama dari memori sensori. Kapasitasnya terbatas. Kalau yang tadi itu singkat, kalau yang kedua ini lebih lama. Ya, yang ketiga itu memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini yang menyimpan informasi secara permanen. Ya, dimana
diproses itu secara mendalam. Ya, kemudian yang kedua itu struktur dan fungsi. Nah, yang kedua ini kan kemarin kita bahas tentang struktur dan fungsi dalam berbicara. Kalau tadi itu pembahasannya tentang tahap ya, yang kedua ini jenis memori jangka panjang dibagi jadi deklaratif. Berarti itu fakta dan proses durasi atau keterampilan yang lainnya. Yang mana memori episode itu dihubungkan dengan pengalaman pribadi. Sementara mencari semantik hubungan dengan pengetahuan. Dan yang kedua, memori prosedural. Yang dimana memori itu melibatkan keterampilan yang menarik dan kognitif yang sulit dilupakan karena latihan. Dan yang ketiga itu poin yang ketiga ada jenis yang ketiga itu peran. Memori itu perannya seperti itu dalam pembelajaran. Tentunya perannya sangat penting. Proses belajar itu tergantung pada jadi siswa itu harus memproses informasi secara mendalam. Seperti yang bahas pada barat sebelumnya, itu ada tahu proses penyimpanan memori. Strategi elaborasi mengenai inovasi lalu dengan harus belajar pengulangan informasi secara berawal itu dapat meningkatkan pemahaman kemungkinan dalam itu proses ilmu tersebut secara lebih dan kemudian pengetahuan yang sangat masalah pemateri tiga. Ya, selanjutnya pengetahuan struktur dan jenisnya dalam psikologi. Yang pertama, pengertian pengetahuan adalah hasil dari proses belajar yang disimpan dalam memori untuk digunakan dalam memenuhi dunia sekitar. Menurut Henderson, pengetahuan dapat membantu mencari masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, jenis pengetahuan. Pengetahuan terbagi menjadi deklaratif dan proses penting dalam konteks pendidikan. Yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif mencakup fakta, konsep, prinsip yang dapat diungkapkan secara verbal dan diukur melalui tes. Yang kedua, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural melibatkan keterampilan yang dipelajari dalam situasi praktis seperti mengoperasikan mesin atau melakukan keseluruhan sains di luar negeri. Penting dalam pendidikan vokasi dan teknis. Selanjutnya, teori skema. Teori skema dikembangkan oleh Frederick Bell adalah struktur mental untuk mengorganisir dan mengumpulkan berdasarkan informasi. Skema membantu kita mengolah informasi dengan mengelompokkan ke dalam kategori yang sudah dikenal. Dalam pendidikan, teori skema penting karena bagi guru memahami bagaimana siswa menganalisis pengetahuan. Mas Bell menetapkan bahwa pembelajarannya bermakna menjadi saat informasi baru ditegaskan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam skema kognisi. Oleh karena itu, guru harus membantu siswa membangun skema yang kuat dengan penjelasan yang jelas dan analogi yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan materi. Hubungan antara belajar, memori, dan pengetahuan. Proses belajar, memori, dan pengetahuan saling berkaitan dalam pendidikan. Belajar memungkinkan individu memperoleh informasi baru yang disimpan dalam memori untuk menjadi pengetahuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran efektif tergantung pada kaitan informasi baru dengan pengetahuan yang ada dalam memori. Guru perlu merancang metode pengajaran yang fokus pada proses
pemrosesan informasi dan penyimpanan dalam memori. Seperti dengan pengulangan, elaborasi, dan penerapan praktis. Demikian pemaparan materi dari kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi dan semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.